Pabrik gula ini merupakan pabrik gula terbesar di Asia Tenggara pada waktu itu dan nomor 2 di dunia. Masih tersimpan pesona dari sebuah pabrik tua yang dahulu pernah berjaya. PG Colomadu adalah saksi bisu atas kejayaan industri gula di Nusantara. Halo Indosiklopedia. Hari ini kita berada di pabrik gula The Colomadu. Ini merupakan pabrik gula terbesar di Asia Tenggara waktu itu dan menjadi nomor 2 terbesar di dunia. Kita akan mengulasnya lebih jauh untuk Anda. Ini merupakan tungku pertama yang dimiliki oleh pabrik gula The Colomadu. Tungku ini digunakan dalam proses karbonasi tunggal atau menyuling nira yang telah dipanaskan kemudian dijadikan kristal-kristal gula. Ini dia. Jadi tanaman tebu atau Saccharum officinarum diperkirakan berasal dari wilayah Pasifik Selatan dan pertama kali ditemukan di Papua Nugini. Beberapa literatur menyebutkan bahwa tebu diperkirakan sudah ada sejak 8.000 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu masyarakat mengkonsumsi tebu hanya dengan cara menyesap batangnya saja. Saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan panjang dari pabrik ini, pabrik gula Colomadu. Tepatnya pada tahun 1830, sistem tanam paksa atau Kalterstelsen berlaku di Hindia Belanda. Tebu menjadi salah satu komoditas utamanya. Pada tahun 1859, kira-kira sampai dengan 1860, Raja Mangkunegara IV tidak memperpanjang lagi kontrak persewaan tanah dengan pengusaha swasta barat dan merancangnya menjadi cikal bakal lahan pabrik. Perusahaan gula Colomadu dibangun di Desa Malangjiwan di Karanganyar, di atas tanah seluas 6,4 hektar. Pembangunan ini menghabiskan biaya kurang lebih sebesar 400.000 gulden yang dipinjam dari pengusaha Semarang, Bi Biau Chan. Proses pembangunannya dikawal oleh arsitek berkebangsaan Belanda, R. Kamp. Pada tahun 1862, perusahaan gula Colomadu selesai dibangun dan langsung beroperasi. Colomadu berarti adalah gunung madu, menyimbolkan pengharapan dari sang pelopor agar hasil panennya melimpah selayaknya gunung. Pabrik gula Colomadu telah mengalami berbagai perubahan segi arsitektural, mulai pertama didirikan ketika proses modernisasi mesin-mesin produksi hingga kini pasca proses revitalisasi. Gaya arsitektur Indis mendominasi karakteristik bangunan PG Colomadu. Secara sederhana, arsitektur Indis mempunyai pengertian perpaduan antara budaya barat dan budaya timur atau lokal. Kehadiran arsitektur yang mempunyai nama lain hybrid tersebut bukan saja menjadi bukti perpaduan budaya antara barat dan lokal atau vernakular, namun juga merupakan rekayasa sempurna ketika seni bangunan barat mencoba tanggap terhadap kondisi lokal.
Bangunan utama pabrik terlihat berlanggam arsitektur Indis dengan 6 pilar bergaya Tuscany, sejenis pilar Yunani yang berbadan polos dengan serambi pada satu sisinya. Atap bangunan utamanya berbentuk seperti huruf V terbalik atau saddleback yang lazim disebut atap kampung. Atap kampung diposisikan sentral yang berada di tengah-tengah bangunan pendukung lainnya. Selain itu, gaya juga terdapat pada jendela dan pintu yang besar, yang mengisyaratkan bahwa kolonial khas Eropa ada pada bangunan di PG Colomadu. Gaya arsitektur hibrid ini mengalami penyesuaian dengan kondisi di Jawa, seperti territris yang lebar untuk iklim tropis, ceiling atau plafon yang tinggi, dan adanya serambi atau teras di bagian depan yang lebar untuk menyambut tamu. Masih tersimpan pesona dari sebuah pabrik tua yang dahulu pernah berjaya. PG Colomadu adalah saksi bisu atas kejayaan industri gula di Nusantara. Warisan Mangkunegara IV ini pernah menghidupi rakyat Surakarta dan termasyur sampai ke berbagai penjuru dunia.